kita dari kelas 10.5 mau ngobrol-ngobrol soal karya kakak nih. Tapi sebelum mulai boleh kenalan dulu dong kak. Ya boleh. Nama sama kelasnya kak? Saya Joshua dari kelas 12-2. Nih, jadi sini saya akan nanya sebenarnya karyanya yang dibuat tuh apa sih? Ceritain dong. Karya yang 12-2 karyakan itu banyak banget. Ada sapu elektronik, terus ada dispenser air, terus ada sapu elektronik, terus ada vacuum cleaner seperti itu. Oke, jadi ini saya bikin paten 2 yaitu kan karyanya keren banget nih kak, pasti nggak gampang dong. Nah prosesnya tuh gimana kak? Kayak ada tips atau tantangannya gitu nggak pas bikinnya? Nah prosesnya itu lumayan susah, terus juga banyak tantangannya. Itu karena kita project ini dikerjakan dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi kalau kita tuh biasanya ngeliat tutorial supaya kita bisa ngerjain karya tersebut. Terus juga kan tiap kelompok kan punya inovasi dan kreatifnya sendiri-sendiri. Nah mungkin itu yang bisa membedakan dari karya yang ada di YouTube dan karya yang telah kita buat seperti itu. Terus kayak menurut kakak manfaat apa aja dari buat diri kakak untuk atau buat orang lain juga gitu tentang karyanya? Nah manfaatnya itu banyak banget, apalagi di zaman sekarang kan kita hidup di zaman yang modern. Karena di rekayasa teknologi ini perlu banget dilakukan, apalagi sudah dilakukan semenjak dari SMA. Jadi hal-hal seperti ini patut ditanamkan kepada setiap peserta didik. Kalau mengingat kita kan akan ada Indonesia Emas, nah itu dimana semua anak muda itu ikut bersatu, ikut membangun dirinya dalam memajukan teknologi bangsa sendiri seperti itu. Nah selama bikin ini pasti ada pengalaman seru atau hal positif yang didapetin, kakak bisa cerita dikit gak itu? Pengalaman positifnya ini mungkin dari kelompok kita lebih mengenal alat-alat elektronik yang nggak bisa kita kenal, terus juga kita bisa merakitnya sendiri. Nah itu seru banget. Terus juga ada kejadian hal-hal yang nggak mengenakan kalau kita lagi ngerjain, entah itu tangan berdarah atau sampai apa, atau kebakaran atau koslet nggak bisa nyala. Nah itu keseruan tersendiri saat membuat karya seperti itu. Thank you banget Kak Joshua udah sharing cerita dan inspirasinya, karyanya keren banget. Semoga makin sukses ya Kak. Makasih. Halo Kak. Ya. Namanya siapa Kak? Nama aku Setia. Dari kelas 12? 12.3. 12.3. Saya mau nanya boleh Kak? Boleh. Jadi gini Kak, ini sebenarnya karya apa sih? Oh, ini karya rekayasa teknologi kali ini aku membuat vacuum cleaner dari barang bekas supaya vacuum cleanernya berguna buat nyedot-nyedot debu yang ada di sisi-sisi paling kecil. Bikin karya kayak gini pasti gak gampang kan Kak? Gimana sih Kak cara bikinnya Kak? Terus cari botol yang positif memang gak mudah. Kita harus cari botol yang sobek. Menurut Kakak manfaatnya apa aja sih Kak? Ada mic-nya deketin. Si bego dulu. Kita buat cleaner. Jadi ini Udah, makasih ya Kak. Hai Kak, boleh kenalan nggak, namanya siapa? Boleh. Nama saya Christian dari 12.4. Kita mau nanya nih Kak, jadi gini, kita penasaran banget sama karya Kakak di proyek ini. Boleh dong ceritain ke kita? Kalau dari secara proyek ini tuh, proyek ini sebenarnya banyak banget hal positifnya dan juga hal negatifnya banyak banget. Karena dari satu sisi saya benar-benar harus menjaga sama tim saya itu komunikasinya dan juga menjaga kerjasamanya. Dan saya kan menghasilkan 2 produk. 2 produk ini kalau kata saya sih lumayan sulit buat pembuatannya. Oh, nih, bikin karya keren ini pasti nggak gampang. Prosesnya gimana tuh Kak? Ada tips atau tantangan nggak pas bikinnya? Kalau dari tantangan tersendiri itu memang kelompok saya susah buat diatur. Yang kedua, buat tantangan sendiri itu memang kita membutuhkan modal yang bisa dibilang lumayan cukup mahal. Yang ketiga, mungkin dari segi komunikasinya juga kurang. Tapi tips dari saya dan juga hal yang menyenangkan itu mungkin dari segi kerjasamanya saya bisa menjaga tim saya. Anggota-anggota saya itu bisa menjadi komunikasi lebih bagus lagi gitu. Menurut Kakak manfaatnya apa aja sih buat diri Kakak atau mungkin buat orang lain? Kalau manfaat dari proyek ini, yang pertama itu saya bagi saya sendiri itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua itu menjadi lebih
oh kayak kita benar-benar harus kerja sama gitu antara satu tim dengan anggota tim yang lain gitu. Yang ketiga itu menjaga komunikasi antara tim saya dan juga anak-anak kelas yang lain, dan juga yang keempat itu menjaga antara komunikasi saya, anak-anak kelas, dan juga anggota tim saya, terkhusus itu tim project. Karena kita benar-benar kerja sama di sini, benar-benar menghasilkan banyak produk yang bermanfaat bagi SMA 41. Selama bikin ini kan pasti ada pengalaman seru atau hal positif yang dapetin. Kakak bisa ceritain sedikit gak soal itu? Kalau dari pengalaman project sekarang ya, pengalaman project sekarang itu mungkin dari segi pembuatannya itu lumayan susah karena kita membutuhkan modal pasti yang pertama. Yang kedua itu benar-benar harus mengumpul satu tim benar-benar full. Yang ketiga itu kita benar-benar menjaga komunikasi. Yang keempat itu mengumpulkan barang-barang sih lebih tepatnya. Kadang tuh kita sering miskom ataupun barang sering pas kita udah buat atau pas kita uji coba gagal ataupun fail ataupun masih ada yang kurang. Akhirnya kita benar-benar sepakat, kita benar-benar kerja sama untuk pas kita uji coba kedua kalinya, kesekian kalinya benar-benar langsung jadi gitu, langsung benar-benar full jadi fix dan juga benar-benar baik buat dicoba sama orang lain. Thank you banget ya Kak Christian udah sharing cerita dan inspirasinya, karyanya keren banget. Semoga makin sukses dan terus berkarya ya Kak. Amin. Kak boleh nanya nggak Kak? Berapa? 15. Nah sebenarnya mau nanya, jadi Kak ini sebenarnya karya apa sih? Ceritain dong. Ini namanya karya Hydro Tower. Namanya Hydro Tower. Nah habis itu bikin karya sekeren ini pasti nggak gampang. Prosesnya gimana tuh? Jadi proses itu yang pertama kita beli pipa, terus udah dibeli pipa, kemudian ininya dibolong-bolongin buat tempat nanam kangkungnya. Udah dibolong-bolongin, langsung diisi tanah, fullin sama vitamin, sama tanah merah sama tanah hitam dicampur. Ada beberapa tambahan di tanahnya buat supaya kangkungnya subur. Kemudian kalau udah penuh, terus dikasih bibit ditanam di sini, dibolong-bolong kayak gini, dimasukin bibit kangkung. Kemudian setelah dilakukannya pembibitan, masuklah di proses penyiraman. Jadi di sini semua disiram, dimasukin vitamin supaya nanti bisa berkembang. Jadi hasilnya kayak gini. Bisa dipetik juga. Menurut kakak manfaatnya apa aja sih buat diri kakak atau mungkin buat orang lain? Manfaatnya yang pertama bisa ngasih kangkung ke orang lain. Terus manfaat buat kelompok kita, itu kita bisa belajar bertani dari yang tadinya tahu, yang nggak tahu, jadi tahu karyanya gimana caranya buat bibit, nanam, nyiram, sama perawatan. Selama bikin ini kan pasti ada pengalaman seru atau hal positif yang didapetin. Kakak bisa ceritain sedikit gak? Hal serunya mungkin pas bawa ini dari rumah ke sekolah butuh effort yang cukup gede, sempat jatuh-jatuh juga karena ini juga sempat gagal sebenarnya. Tapi kita lakuin pembibitan ulang, kita bongkar lagi. Terus juga hal positifnya teman-teman kita jadi bisa tahu yang tadinya di rumah doang akhirnya bisa pegang tanah gitu. Oke, thank you banget Kak. Halo Kak, aku dari kelas 10 mau ngobrol-ngobrol soal karya Kakak nih. Tapi sebelum mulai, kenalan dulu dong, Kakak namanya siapa? Nama aku Naida dari kelas 12-3. Kayak aku boleh bertanya gak? Boleh? Yang pertama, jadi gini, kita penasaran banget sih sama karya Kakak di project ini. Nah, boleh dong ceritain. Aku itu bikin memanfaatkan barang bekas untuk penanaman berbasis wick system. Jadi kita memanfaatkan botol-botol plastik atau galon plastik itu kita jadiin pot kayak yang di pinggir-pinggir situ tuh. Nanti kita pakai air mineral bukan pakai tanah. Jadi nanti kalau misalkan kamu beli kangkung nih, nah akarnya nggak dipakai, kamu bisa nanam ulang pakai karya yang kita bikin gitu. Oke, pertanyaan kedua. Jadi Kak, ini sebenarnya karya apa sih? Karyanya itu apa? Kita memanfaatkan memanfaatkan barang bekas. Oke. Yang ketiga, bikin karya sekeren ini pasti nggak gampang kan prosesnya. Gimana tuh Kak, ada tips atau tantangan nggak pas bikinnya? Kalau tantangan sih ada ya. Ini aja sih paling kekompakan sama kerjasamanya aja yang dikuatin ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Selama bikin ini pasti ada pengalaman seru atau hal yang positif didapetin. Kakak bisa cerita dikit gak soal kayak keseruannya? Keseruannya sih paling
ini sih ya rada ngeselin. Kelompok aku tuh kadang disuruh ini disuruh itu kayak lama banget. Tapi akhirnya bakal jadi kok karena kita saling support gitu. Oke Kak, thank you banget ya Kak udah sharing cerita dan inspirasi karyanya yang keren banget. Semoga makin sukses dan berkarya. Terima kasih Kak.